Ada banyak pinjaman bank, sewa guna usaha, pinjaman biasa, anjak piutang atau investor membeli piutang peminjam. Mari kita bicarakan yang paling populer di antara yang saya sebutkan tadi, yaitu pinjaman konsumen. Judulnya sudah menjelaskan semuanya. Pinjaman semacam itu dibutuhkan untuk membeli barang-barang biasa, yaitu membeli peralatan, pakaian atau sepatu, bahkan untuk mendapatkan mobil atau real estate. Itulah pinjaman yang ditawarkan di setiap bank atau di toko besar. Kartu kredit juga mengacu pada jenis layanan pinjaman ini. Tahukah Anda perbedaan yang amat penting? Sangat sederhana. Pinjaman itu harus mudah didapat, tidak cash dalam jumlah besar, seringkali memiliki bunga yang besar dan ada banyak pungutan tersembunyi. Yang terakhir adalah hal paling rumit dalam pinjaman. Mengapa konsep pinjaman konsumen begitu rumit? Mari kita luruskan. Jika Anda membeli smartphone modern yang mahal dengan harga yang sama dengan 3 kali gaji Anda, bisa dikatakan Anda tidak mampu mengeluarkan uang itu karena tabungan Anda tidak cukup. Misalnya, harga telepon adalah Rp300 dan gaji Anda hanya Rp100. Tentu saja Anda dapat menunggu dan menghemat uang, tetapi Anda akan menunggu selama 3 bulan atau bahkan lebih. Ada pilihan lain. Anda dapat mengambil pinjaman dan menggunakan telepon setiap saat. Jika menurut Anda ide itu bagus, Anda akan mengambil pinjaman dengan bunga 10%. Secara total Anda akan dikenakan biaya Rp330. Sekarang Anda harus membayar Rp33 setiap bulan selama 10 bulan berturut-turut. Anda tidak akan dapat membayar lebih cepat karena akan ada sanksi dari bank. Ini adalah contoh paling sederhana, tetapi terkadang ada tambahan biaya, misalnya untuk transfer uang atau untuk perbankan pribadi Anda atau mungkin untuk keduanya. Selain itu ada denda wajib jika Anda membatalkan pembayaran bulanan pinjaman dan jumlahnya bisa sangat besar. Ada satu detail penting lagi, jika Anda tiba-tiba merusak telepon itu atau telepon itu hilang atau dicuri, Anda tetap harus membayar pinjaman Anda. Jadi, apakah pinjaman itu positif atau negatif? Ini adalah pertanyaan yang rumit yang harus diselesaikan sendiri untuk semua orang. Lagi pula, jika sudah bisa mendapatkan pinjaman, maka Anda tentu saja bisa membuat keputusan. Untuk berjaga-jaga, berikut ini adalah tips tentang pinjaman. 1. Ambil pinjaman dalam mata uang yang sama dengan saat Anda mendapatkan penghasilan. Ini adalah poin kritis yang fundamental. Jika Anda mengambil pinjaman dalam mata uang lain, Anda akan terikat pada perubahan nilai tukar uang. Hal yang paling mengecewakan adalah Anda tidak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan mendapatkan penghasilan Anda. 2. Secara cermat Anda harus memeriksa penyedia pinjaman. Sebuah bank terkenal dengan reputasi dan sejarah yang sangat baik adalah poin yang sangat penting. Tetapi tempat pinjaman kecil dengan bunga yang sangat menarik bisa jadi sebuah masalah. Ada banyak skema penipuan dan cukup beragam. Jika topik ini menarik, beritahu kami di komentar. 3. Mematuhi jadwal pembayaran. Jangan pernah menunggak di bank manapun. Beberapa bank menggunakan celah seperti itu. Persyaratan yang menguntungkan, bunga yang baik, tetapi penalti pinjaman yang sangat ketat untuk tunggakan lebih dari 1 hari. Nomor 4. Pelajarilah dengan cermat persyaratan pinjaman. Pertama-tama, bacalah dengan seksama persyaratan yang diberikan saat Anda menandatangani perjanjian pinjaman. Kedua, hampir setiap bank memposting persyaratan pinjaman dalam akses terbuka di situsnya. Setiap bank yang dapat dipercaya seperti itu. Seringkali ada beberapa klausal dalam cetakan kecil di bagian paling bawah perjanjian yang harus dipelajari sebelum Anda menandatangani. Nomor 5, pastikan untuk membandingkan kemampuan Anda. Beberapa bank mengeluarkan pinjaman tanpa meminta informasi pendapatan. Tapi terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda mampu membayar pinjaman itu atau tidak. Artinya, kembali ke contoh kita tadi. Jika Anda memperoleh Rp100, maka mengambil pinjaman dengan pembayaran bulanan Rp50 atau lebih itu sangat berbahaya. Lagi pula, Anda masih perlu membayar akomodasi, makanan, dan pengeluaran sehari-hari lainnya. Nomor 6, jangan menggunakan properti Anda sebagai jaminan atas pinjaman. Ini adalah cara yang cukup berbahaya karena mungkin harta benda Anda bisa habis dan berhutang hanya akan memperburuk keadaan. Terus terang, Anda lebih baik menjual properti Anda dan membeli properti yang lebih murah daripada mengambil pinjaman dengan jaminan properti Anda. Apakah Anda sudah mengambil pinjaman atau apakah Anda mendapatkan pengalaman yang negatif? Tulis di komentar.